мною принято решение о проведении специальной военной операции. Hey yo guys, and welcome back to my Gallery Excel. So hari ini gue mau ngebahas tentang sesuatu yang menghebohkan dunia, bahkan sampai sekarang, yang membuat banyak orang itu khawatir, khususnya kaum jomblo yang bertebaran kayak gue. Ya, jadi banyak orang-orang bertanya apakah perang dunia ketiga ini baru saja akan dimulai. Karena yang kita tahu saat ini sedang terjadi invasi Rusia kepada Ukraina. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu invasi itu apa, invasi itu semacam aksi militer yang dilakukan oleh angkatan bersenjata suatu negara, di mana dia itu memasuki daerah atau wilayah yang dimiliki oleh negara lain. Tujuannya yaitu untuk menguasai daerah tersebut ataupun mengganti sistem pemerintahannya. Nah, ternyata pas gue baca lebih lanjut, sebenarnya sejarah konflik Rusia-Ukraina ini sudah muncul sejak awal keruntuhan Uni Soviet, which is itu udah lama banget kan guys. Oke guys, daripada lama-lama langsung aja kita tegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan mengencangkan sabuk pengaman karena sebentar lagi we will dive through the mind. So, sebelum gue bahas tentang invasi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina pada 24 Februari lalu, gue akan ngebahas dulu tentang sejarah konflik Ukraina dan Rusia ini yang akan gue jelaskan berdasarkan kejadiannya dan gue breakdown lagi per tahunnya. Kalau misalnya ada yang ingin ditambahkan, bisa banget nanti komen di bawah karena di sini kita sama-sama belajar dan saling menukar pengetahuan kita tentang sesuatu yang lagi menghebohkan dunia ini. Nah, kita berangkat dari kejadian yang pertama, yaitu keruntuhan Uni Soviet. Pada tahun 1989, Uni Soviet ini tengah diambang keruntuhan atau perpecahan. Nah, keruntuhan negara adik kuasa ini memicu negara-negara bagian di Rusia ini ingin merdeka. Salah satunya itu Ukraina. Sampai pada Januari awal 1990, ada 400.000 lebih warga yang berkumpul bergandengan tangan membuat rantai manusia dari kota Ivano-Frankivsk menuju Kiev. Mereka ini mengibarkan bendera anti Uni Soviet atau melarang perintahan tersebut ada di negara Ukraina. Pada tahun 1991, tepatnya pada tanggal 24 Agustus 1991, Ukraina ini mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara yang terlepas dari Uni Soviet. Bahkan di tahun yang sama juga Uni Soviet ini mengumumkan kebubarannya. Setelah itu Ukraina ini memperkuat aliansinya dengan mencoba bergabung dengan NATO. Jadi NATO ini kayak semacam organisasi pertahanan dunia yang dibuat oleh negara blok barat yang isinya itu seperti Amerika Serikat, Kanada, Italia, Inggris, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian pada tahun 1994, Presiden Leonid Kuchma ini terpilih menjadi Presiden Ukraina dan membawa sistem pemerintahan yang kapitalis, di mana ini cukup berbeda dengan sistem pemerintahan Uni Soviet yang membawa sistem ekonomi sosialis. Next, kita lanjut ke kejadian yang kedua, yaitu revolusi. Pada tahun 2004, Presiden Leonid ini melepas jabatannya dan dia ini mendukung Viktor Yanukovych sebagai tim suksesnya gitu. Nah, waktu selesai masa kampanye, si Yushchenko ini atau pihak dari oposisi yang pro akan demokrasi ini mendadak jatuh sakit. Dan saat dicek sama dokter ini mengatakan bahwa beliau ini diracuni. Dan saat itu pemilu dimenangkan oleh Viktor Yanukovych yang pro akan Rusia. Saat itu terjadilah demo besar-besaran karena masyarakat ini menilai adanya indikasi kecurangan dalam pemilu tersebut. Demo besar ini dikenal sebagai revolusi oranye. Akhirnya setelah mengadakan pemilihan ulang, Yushchenko ini terpilih menjadi Presiden Ukraina pada saat itu. Pada tahun 2008, Presiden Yushchenko ini dan pemerintahannya berusaha agar Ukraina bisa menjadi bagian dari NATO. Nah, langkah ini didukung sama Presiden George W. Bush selaku Presiden Amerika Serikat ke-43 saat itu. Tapi dari yang gue baca, waktu itu tuh NATO belum mengizinkan gitu karena Ukraina ini masih memiliki masalah pribadi sama Rusia. Mungkin NATO ya gak mau ikut campur juga kali ya, karena mungkin takut juga ya sama kekuatan negara adik kuasa satu ini. Oke, kita lanjut dulu ke kejadian selanjutnya, yaitu Semenanjung Crimea. Pada tahun 2010, Presiden Viktor Yanukovych ini memenangkan pemilu sebagai Presiden Ukraina, di mana yang kita ketahui tadi, Viktor Yanukovych ini
pro akan Rusia. Di tahun 2013 sampai 2014, Presiden Yanukovych ini diberi tekanan oleh Rusia untuk tidak melakukan perjanjian dagang dengan Uni Eropa. Mengetahui hal tersebut, akhirnya masyarakat ini marah dan demo ke Maidan Square dan menduduki gedung pemerintahan termasuk Balai Kota Kiev dan Kementerian Kehakiman. Pada Februari 2014 terjadi pemberontakan yang menewaskan lebih dari 100 orang. Akhirnya Presiden Yanukovych ini melarikan diri ke Rusia dan parlemen mencopot jabatannya. Pada Maret 2014, Presiden Putin ini menolak kalau Yanukovych ini dicabut jabatannya dan malah menyebut aksi ini sebagai aksi kudeta. Pada waktu itu juga Rusia mengirimkan prajuritnya ke Crimea. Di sana mereka melakukan referendum atau pemungutan suara dan didapati hasil hampir 90% warga Crimea di sana ingin bergabung ke Rusia. Akhirnya Putin ini merestui aneksasi wilayah Crimea pada 18 Maret. Aksi ini pun mendapat kecaman yang serius dari bangsa Uni Eropa dan memberikan sanksi ekonomi yang tegas kepada Rusia. Yes, jadi kalau kalian ingat kejadian waktu dulu pada tanggal 17 Juli 2014, itu kan sempat ada penembakan Malaysia Airlines MH17 yang menewaskan 298 penumpang di Ukraina. Ternyata dari info yang gue baca, rudal yang ditembakkan ke pesawat MH17 ini berasal dari markas militernya Rusia, dan rudal ini ditembakkan oleh sekelompok separatis Ukraina yang pro akan Rusia untuk kepentingan militer. Emang posisinya saat itu kedua negara ini lagi perang saudara gitu sih. Dan dari info yang gue baca, ada 4 orang yang bertanggung jawab dalam kasus ini. 3 diantaranya adalah orang Rusia dan 1 diantaranya adalah warga Ukraina. Menurut kalian gimana guys tentang penembakan pesawat Malaysia Airlines MH17 yang satu ini? Bisa banget komen di bawah ya. Semenjak konflik-konflik di tahun tersebut, kabarnya Ukraina ini sering banget mendapatkan serangan cyber. Bahkan pada tahun 2016 ini terjadi pemadaman listrik besar-besaran di kota Kiev. Kemudian di tahun 2017 terjadi serangan cyber terhadap komputer pemerintah dan bisnis di Ukraina. Pada April 2021 lalu, Rusia ini sempat mengirimkan 100.000 pasukannya ke perbatasan Ukraina dan bilangnya saat itu mau latihan militer. Hal ini memicu reaksi keras dari Amerika Serikat dan sekutu. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta NATO untuk segera turun tangan. Nah, di sini Rusia sempat menarik pasukannya dan hanya disisakan beberapa puluhan ribu pasukan di sana. Tapi di November 2021 Rusia ini bandel dan malah menambahkan pasukannya lebih banyak lagi, guys. Hal ini makin membuat kekhawatiran dari Amerika Serikat bahwa Rusia akan menginvasi Ukraina. Dan ini yang terakhir sebelum gue masuk ke invasi yang sesungguhnya. Pada pertengahan Februari 2022, Rusia ini mengakui kemerdekaan daerah separatis Ukraina, Donetsk dan Luhansk. Rusia ini juga berkata kalau tujuan dia mengirimkan pasukan ke sana adalah untuk menjaga perdamaian. Tapi hal ini mendapatkan kecaman serius dari Amerika Serikat dan sekutu, bahkan NATO dan PBB juga ikut turun tangan. So, dari yang gue tangkap, alasan Rusia ini menginvasi Ukraina adalah karena Rusia ini tidak ingin Ukraina itu bergabung ke dalam NATO. Karena baik dari budaya, bahasa, dan historisnya, itu tuh memiliki hubungan yang kental dengan Rusia. Mungkin istilahnya kayak Rusia ini kakaknya dan Ukraina ini adiknya. Nah, tapi si adiknya ini malah mau ikut musuh kakaknya, dan di sisi lain musuh kakaknya ini juga mendekati adiknya atau Ukraina. Jadi mungkin seperti itu guys kira-kira analoginya. Kalau misalnya kalian ada yang punya pendapat beda, bisa banget nanti sampein di kolom komentar. Oke, karena tadi gue udah ngebahas soal sejarah konflik Rusia-Ukraina, selanjutnya gue bakal ngebahas tentang invasi Rusia kepada Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu, sampai video ini dibuat atau sampai tanggal 4 Maret 2022. Kita mulai pada tanggal 24 Februari saat Presiden Rusia Vladimir Putin ini mengumumkan akan melakukan demilitarisasi dan denazifikasi. Putin juga mengancam untuk siapapun negara yang mengganggu aksi tersebut akan mendapatkan konsekuensi yang belum pernah diterima sebelumnya. Invasi dimulai melalui serangan udara dan artileri di beberapa kota Ukraina. Kabarnya pasukan Rusia ini juga sempat menguasai lapangan terbang di pinggiran Kiev. Saat itu tentara Rusia dan Belarus sudah mulai memasuki Ukraina. Troops-nya dan juga tank-tanknya bahkan juga sudah mulai masuk Ukraina. Dikabarkan saat itu warga Ukraina segera mengungsi ke daerah terdekat yaitu Polandia, Hongaria, Romania, Moldova, dan Slovakia. Dalam seminggu tercatat udah ada 1 juta lebih penduduk yang mengungsi. Kurang dari 24 jam wilayah strategis di Ukraina ini sudah mulai dikuasai seperti pelabuhan Odessa, bandara Kiev, Luhansk, dan Donetsk, dan tempat-tempat lainnya. Pada 25 Februari negara Eropa mulai
memblokade batas udara mereka untuk maskapai Rusia, dan negara-negara Uni Eropa ini juga memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia sejak invasi ini dimulai. Terlihat juga beberapa warga Ukraina yang memblokade tank Rusia dengan tangan kosong, namun hal tersebut tetap tidak dihiraukan oleh tentara Rusia. Pada 26 Februari, tentara Rusia ini maju dari segala arah seperti utara, timur, dan selatan. Pada 27 Februari, Putin ini menempatkan pasukan nuklir Rusia dalam siaga tinggi. Uni Eropa juga mengatakan bahwa mereka akan mengeluarkan biaya 7,8 triliun rupiah untuk bantuan atau untuk mempersenjatai Ukraina dalam pertempuran tersebut. Pada 28 Februari, kota Kharkiv yang merupakan kota terbesar kedua di Ukraina ini mulai ditembak roket. Nah, di sini Zelensky ini juga mendesak agar segera bergabung ke NATO. Kejadian ini membuat mata uang rubel Rusia ini semakin anjlok, dan Bank Sentral Rusia ini menggadaikan suku bunga utamanya untuk mencoba menopang kerugian ini. Pada 1 Maret, dari sebuah satelit itu terlihat barisan besar kendaraan Rusia menuju Kiev, di mana pasukan Rusia ini mengepung kota Kherson di bagian selatan. Kemudian kota pelabuhan Mariupol yang strategis di Laut Hitam diputusin aliran listriknya. Ditambah rudal yang diluncurkan di balai kota Kharkiv. Reaksi ini membuat Rusia itu di blacklist dari Piala Dunia 2022 dan mendapatkan julukan sebagai diktator. Pada 2 Maret, pasukan terjun payung Rusia ini mendarat di Kharkiv yang terus dihantam tembakan rudal. Bahkan gedung Universitas Nasional Kharkiv dan beberapa infrastruktur lainnya itu banyak yang kena tembakan rudal. Kemudian saat itu Rusia memblokade saluran TV independen dan saluran radio liberal. Dan saat itu juga Rusia mengungkapkan bahwa korban yang tewas dari tentara Rusia itu ada sebanyak 498. Seminggu setelah invasi itu dimulai, Rusia itu sudah merebut Kherson dan menjadi kota besar pertama Ukraina yang dikuasai. Pejabat Ukraina dan Rusia ini menuju perbatasan Belarus dan Polandia untuk diskusi dan membuat koridor kemanusiaan untuk mengevakuasi warga sipil. Kemudian di hari selanjutnya pada tanggal 3 Maret, pasukan Rusia ini mengendalikan gedung pemerintahan lokal di pelabuhan Laut Hitam Kherson. Ledakan lebih berat ini terjadi lagi di ibu kota Ukraina yaitu Kiev dan kota kedua Kharkiv Rabu malam dan Kamis pagi setelah serangan rudal Rusia. Di tanggal ini pembicaraan ronde kedua ini antara Rusia dan juga Ukraina tengah berlangsung, dan Ukraina ini juga meminta agar Rusia tidak mengebom kota-kota yang ada di Ukraina sampai menemukan hasil. Invasi yang dilakukan Rusia di kota Kiev ini akhirnya tertunda karena adanya perlawanan dari warga Ukraina yang gigih dan juga tentara Ukraina, kerusakan mekanis dan juga kemacetan. Dan jika diprediksi masih lebih dari 30 km dari pusat kota. Pengawas nuklir PBB ini sudah menyuarakan keprihatinan setelah pasukan Rusia mengklaim mengepung pabrik atom terbesar di Ukraina dan meminta para pekerjanya melakukan pekerjaan mereka. Kota pelabuhan Mariupol yang strategis dan penting di Laut Azov ini dilaporkan telah dikelilingi oleh pasukan Rusia. Kemudian pada tanggal 4 Maretnya dilaporkan terjadi kebakaran di pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN terbesar di Eropa yang terletak di Zaporizhia, Ukraina, dan sempat terbakar selama beberapa jam sampai sebelumnya akhirnya padam. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia melakukan teror nuklir ketika PM Inggris Boris Johnson mengatakan pasukan Rusia ini sembrono. Untungnya tidak ada korban jiwa dari kobaran api di PLTN tersebut, namun tetap saja hal ini memicu keprihatinan mendalam atas nasib pembangkit nuklir Ukraina di tengah pertempuran yang buruk. Dan dari info yang gue baca, untungnya yang dibom oleh Rusia ini bukan kayak pusat nuklirnya gitu. Kalau misalnya pusat nuklirnya yang dibom, bahayanya itu bisa terjadi radiasi yang besar untuk warga Ukraina dan bisa menyebabkan penyakit kanker gitu yang gue baca. Selanjutnya pasukan Rusia mengendalikan gedung-gedung pemerintahan lokal dan regional di pelabuhan Kherson di Laut Hitam yang penting secara strategis. Pasukan Rusia tampaknya bergerak untuk memotong Ukraina dari laut melalui pelabuhan-pelabuhan utama di selatan dan mengklaim sudah menguasai Kherson dan memperketat pengepungan di Mariupol. Walaupun saat itu Ukraina dan Rusia ini sudah sepakat untuk membuat koridor kemanusiaan untuk mengevakuasi warga sipil dalam pembicaraan terakhirnya, tetapi hasil ini tidak memenuhi ekspektasi dari Ukraina sendiri. Namun dalam waktu dekat atau minggu depan akan diadakan lagi pertemuan kembali antara Rusia dan Ukraina. Ya, kira-kira itu gambaran yang terjadi dari invasi Rusia kepada Ukraina pada 24 Februari sampai 4 Maret 2022. Ini gue mau nge-spill dikit, jadi kemarin
kemarin itu gue sempat nemu video pidatonya Putin yang intinya itu dia bilang kayak tindakan ini tuh merupakan tindakan untuk melindungi kedaulatan Rusia karena NATO terus mengekspansi wilayahnya ke arah timur. Padahal si Rusia ini sudah mengingatkan NATO jangan mengekspansi ke wilayah timur terus. Dan kabarnya juga si NATO ini ingin merebut Ukraina. Kalau dilihat dari historisnya, Ukraina ini memang istilahnya ada hubungan banget lah sama Rusia gitu. Dan karena kita tahu juga kalau Ukraina ini merupakan bagian dari USSR waktu zaman dulu, jadi mungkin si Rusia nggak rela dong kalau Ukraina ini sampai jatuh ke tangan NATO. Bahkan dalam pidatonya ini, Putin juga menyebutkan bahwa Amerika Serikat tengah membangun kerajaan kebohongan selama beberapa tahun terakhir ini. Kerajaan kebohongan. Mungkin gue bakal bahas kali ya ini di next video. Kalau misalnya kalian pengen gue ngebahas lebih lanjut soal pidato ini dan maksud dari kerajaan kebohongan ini apa, bisa banget nanti komen di bawah ya. Atau kalian udah punya pendapatnya, bisa banget nanti cantumin di kolom komentar aja. Oke, tadi merupakan sejarah konflik Rusia-Ukraina dan juga update invasi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina sampai tanggal 4 Maret 2022. Dan pas gue baca-baca dan gue kulik-kulik lagi, ternyata ada loh beberapa teori yang beredar dari invasi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Mungkin untuk update selanjutnya dan teori yang beredar itu akan gue bahas di next video. So, pastikan kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru selanjutnya. Ayo kita sama-sama berdoa dulu semoga masalah ini cepat selesai dan menemukan titik terangnya dan tidak banyak korban jiwa lagi yang berjatuhan. Sekian dulu video gue kali ini, semoga kalian betah dengerin video gue. See you in the next video, dadah!